Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Psikologi. Pada hari ini, kami akan memaparkan hasil wawancara lapangan kami mengenai judul Successful Aging, Teori Integrity versus Despair dalam perspektif psikologi perkembangan dan Islam pada rentang kehidupan lansia, yang merupakan mata kuliah perkembangan oleh dosen pengampu Fitri Ayu Kusumaningrum, SPSI, MA. Kajian wawancara ini disusun oleh saya sendiri, Nabila Abida Febrianti, Hamam Ayudhya Prabowo, Aulia Fauzia Sopyan, Eva Nur Dwi Damayanti, dan Nabila Salsabila Bau. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pemaparan hasil wawancara. Kepada presenter pertama, Ila, dipersilahkan. Oke, yang pertama ada latar belakang. Pertambahan jumlah lansia di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi perhatian besar dalam mengkaji kualitas hidup lansia di Indonesia. Karena bertambahnya usia tidak selalu diiringi dengan kesejahteraan psikologis yang optimal, sebab sejumlah lansia mengalami penurunan fungsi fisik, kehilangan peran sosial, serta kerentanan terhadap kecemasan. Kajian mengenai successful aging ini bukan hanya berfokus pada penuaan, melainkan juga bagaimana lansia mempertahankan kualitas hidup secara psikologis, fisik, dan sosial agar lansia mencapai penerimaan diri serta refleksi hidup yang mendalam. Subjek kajian successful aging ini adalah Ibu S, lansia perempuan berusia 62 tahun. Perjalanan hidupnya kaya akan pengalaman psikologis yang relevan untuk ditelaah melalui teori integrity versus despair oleh Erik Erikson. Selanjutnya ada fokus analisis. Fokus analisis dalam laporan ini diarahkan pada teori integrity versus despair oleh Erik Erikson, sebagaimana ditetapkan pada landasan teori pada tugas 1, untuk mengungkap sejauh mana subjek mencapai integrity atau despair dalam memaknai perjalanan hidupnya. Kajian ini turut dikaitkan dengan perspektif psikologi Islam, mengingat spiritualitas berperan sebagai faktor penting bagi kesejahteraan psikologi lansia pada masa tua. Baik, lanjut saja kita beralih ke pemapar selanjutnya, Yuma. Di sini saya akan membacakan profil subjek. Subjek kami memiliki inisial S, berusia 62 tahun, beragama Islam, jenis kelaminnya perempuan, berstatus janda, pekerjaannya bertani dan terkadang menyapu di halte Trans Jogja UII. Kita berlanjut ke riwayat hidup singkat. Di masa mudanya, Ibu S pernah membangun rumah tangga, namun akhirnya berpisah tanpa dikaruniai keturunan. Akhirnya beliau memasrahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memutuskan untuk tinggal bersama ibunya serta merawat sang ibu hingga wafat. Yang ketiga adalah konteks pengambilan data. Kami memperoleh data melalui wawancara terstruktur dengan lansia untuk memahami perkembangan psikologisnya, makna hidup, aspek spiritual, dan faktor-faktor lainnya yang mengkaji successful aging dari perspektif psikologi perkembangan dan psikologi Islam. Next. Nah, di sini kami mengkaji wawancara kami dengan menggunakan dua teori psikologi perkembangan. Yang pertama ada teori Erik Erikson Integrity versus Despair, dan juga yang kedua itu konsep Successful Aging oleh John W. Santrop. Baik, di teori yang pertama itu menjelaskan bahwa tahap perkembangan pada usia lanjut itu lebih difokuskan pada teori ini. Dan yang kedua ada integrity, yaitu mampu atau tidaknya lansia menerima perjalanan hidup, merasa hidup bermakna, dan tidak dipenuhi penyesalan. Dan selanjutnya ada despair, sebaliknya dari integrity, yaitu sulitnya menerima masa lalu, munculnya penyesalan, putus asa, atau takut menghadapi kematian. Dan pada teori kedua, yaitu konsep Successful Aging oleh John Wiesenthal, yang merupakan buku yang dibuat oleh John mengenai lifespan development manusia, yang berfokus pada adaptasi dengan perubahan akibat penuaan, menjaga kesejahteraan psikologis, keaktifan dalam kehidupan sehari-hari dan sosial, serta makna serta kepuasan hidup yang telah dijalani oleh lansia. Nah, kami menggunakan dua teori ini itu untuk membantu menganalisis bagaimana sih subjek S ini tuh dapat memaknai, beradaptasi dengan proses penuaannya, dan juga menerima perjalanan hidupnya pada masa lanjut usia. Selanjutnya, dalam perspektif psikologi Islam, kami menggunakan dua konsep. Yang pertama ada peran ibadah sebagai kekuatan, dan yang kedua ada tawakal pada kesejahteraan psikologis. Yang pertama, sesuai yang dinyatakan oleh Wisnu Sakti dan Sriati pada tahun 2021 bahwa kesejahteraan spiritual itu dibangun melalui hubungan positif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan subjek S itu yang selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan wirid. Karena beliau percaya tiap peristiwa adalah ketetapan Allah, sehingga mampu menerima perjalanan hidup dan ikhlas. Yang kedua, ada tawakal pada kesejahteraan psikologis. Nah, di sini yang sesuai dinyatakan oleh Laili dan Hayati pada tahun 2026 bahwa religiusitas berkaitan dengan psychological well-being pada lansia. Nah, religiusitas ini fondasinya itu sikap tawakal yang dapat membantu menjaga ketenangan batin dan kehidupan
di masa lanjut usia. Kami juga mengambil Quran Surah At-Talaq yang sesuai dengan religiusitas dan tawakal ini, yang berbunyi bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, dengan menggunakan kedua konsep perspektif psikologi Islam ini, kita dapat mengetahui bahwa kemampuan lansia dalam menerima perubahan hidup tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologi saja, tetapi juga oleh nilai-nilai spiritual, guna membantu lansia mengelola emosi, serta mempertahankan ketenangan dan kesejahteraan psikologisnya pada masa lanjut usia. Akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya, yaitu Eva. Berdasarkan hasil observasi, Ibu S tampak berada dalam kondisi fisik yang cukup baik dan bersikap kooperatif selama wawancara. Ibu S beberapa kali tersenyum, menumbuhkan rasa nyaman saat membagikan kisahnya. Saat membahas pengalaman hidup yang menyentuh, terutama mengenai masa lalu, ekspresi wajah menjadi lebih serius, nada suara bergetar, dan beberapa kali meneteskan air mata. Secara keseluruhan, subjek terlihat tenang dalam membagikan ceritanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan dua teori perkembangan, Ibu S menunjukkan perkembangan psikososial yang mengarah pada tahap integrity dalam teori Erikson. Hal ini terlihat dari kemampuan Ibu S menerima perjalanan hidup sebagai sesuatu yang bermakna, meskipun pernah mengalami berbagai peristiwa yang sulit. Ibu S juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan peran baru, tetap menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang, serta mempertahankan kehidupan sosial melalui kegiatan seperti arisan dan pengajian. Pengalaman berpisah rumah tangga serta merawat orang tua turut membentuk pribadi yang kuat, sabar, dan mampu menerima kenyataan. Selain itu, Ibu S memperlihatkan pengelola emosi yang baik. Ibu S mampu menerima berbagai ujian hidup sebagai pembelajaran, tidak berlarut-larut dalam emosi negatif, serta menjaga ketenangan melalui rasa syukur, ibadah, dan tawakal kepada Allah. Keyakinan bahwa setiap peristiwa merupakan ketetapan Tuhan menjadi landasan utama yang membantunya menerima keadaan dengan ikhlas. Selanjutnya kita beralih ke pemaparan kajian wawancara, yaitu presenter Aulia, dipersilahkan. Selanjutnya, sintesis dan analisis kritis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perspektif psikologi perkembangan dan psikologi Islam saling melengkapi. Menurut Erikson, Ibu S telah mencapai integrity karena mampu menerima seluruh pengalaman hidupnya. Sedangkan konsep successful aging menurut Santrok tampak dari kemampuannya beradaptasi, mandiri, dan tetap aktif. Dari perspektif psikologi Islam, religiusitas melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan tawakal menjadi sumber kekuatan yang membantu menerima berbagai ujian kehidupan. Secara kritis, pencapaian integrity tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga oleh pengalaman hidup dan kematangan spiritual. Dengan demikian, teori Erikson, konsep successful aging, dan nilai-nilai psikologi Islam bersama-sama menjelaskan kesejahteraan psikologis serta penerimaan diri yang ditunjukkan oleh Ibu S pada masa lansia. Selanjutnya, diagram integratif teori dan data. Pada diagram di atas menunjukkan bahwa psikologi perkembangan dan psikologi Islam saling melengkapi dan menjelaskan kondisi Ibu S. Dari perspektif psikologi perkembangan, teori Erikson menjelaskan bahwa beliau telah mencapai integrity karena mampu menerima seluruh pengalaman hidupnya. Sedangkan konsep successful aging, teori Santrok, terlihat dari kemampuannya untuk beradaptasi, mandiri, dan tetap aktif. Dari perspektif psikologi Islam, religiusitas melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan tawakal menjadi sumber kekuatan yang membantu beliau menerima perjalanan hidup dengan ikhlas. Titik temu kedua perspektif terletak pada tercapainya integrity dan kesejahteraan psikologis, sehingga keduanya secara bersamaan menjelaskan karakteristik successful aging yang ditunjukkan Ibu S. Selanjutnya, refleksi mahasiswa. Wawancara dengan Ibu S memberikan kami pengalaman yang sangat berharga. Narasumber dengan nyaman menceritakan perjalanan hidupnya, sehingga seluruh kisahnya mengalir begitu saja. Pengalaman berumah tangga, usaha mencari nafkah, serta menghadapi berbagai cobaan ia sampaikan. Yang paling mengesankan adalah sikap beliau yang tetap bersyukur, tekun, dan ikhlas dalam melewati berbagai kesulitan. Yang pertama, pemahaman tentang lansia. Masa lansia bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga fase penerimaan diri, refleksi, dan keikhlasan yang mendalam. Setiap orang punya cara sendiri dalam menghadapi masalah. Yang kedua, pelajaran hidup. Rasa syukur, ketahanan dalam kondisi sulit, dan kemampuan menerima keadaan tanpa kehilangan semangat dan harapan adalah nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pertumbuhan diri. Pengalaman ini mendorong kami untuk lebih menghargai tiap tahapan hidup, membangun hubungan yang lebih baik, serta meningkatkan kemampuan mengelola emosi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Baik, dari hasil pemaparan kajian wawancara yang telah kami lakukan, terlihat bahwa Ibu S ini tuh menunjukkan karakteristik integrity dan successful aging yang baik. Beliau mampu menerima berbagai pengalaman hidup, beradaptasi dengan perubahan pada masa lansia dengan baik, serta menjaga kesejahteraan psikologisnya. Dari perspektif psikologi Islam sendiri, sikap tawakal dan kedekatan kepada Allah lah yang menjadi salah satu faktor yang membantu beliau mengelola emosi dan menjalani masa lanjut usia dengan lebih tenang dan bermakna. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.